debat itu merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Tapi biasanya untuk lomba-lomba debat bahasa Indonesia itu ada dua kubu ya, antara tim pro dan juga tim kontra, baik itu secara per kelompok biasanya kalau di lomba-lomba debat bahasa Indonesia, dan mereka itu akan berdiskusi. Kelompok tersebut akan mendiskusikan, terus memutuskan masalah-masalah dan juga perbedaan-perbedaan yang menjadi landasan-landasan dari masalah-masalah tersebut atau perbedaan-perbedaan pendapatnya. Nanti ketika ada lomba debat, berarti dia akan dibagi antara tim pro yang mendukung sebuah pendapat ataupun tim kontra yang menolak sebuah pendapat. Nah, itu tergantung nanti ketika kalian masuknya ke tim yang mana, tapi kalian harus prepare semuanya dari sekarang mau masuk dalam tim pro ataupun mau masuk ke dalam tim kontra. Sebelum jauh ke hal teknis, kita harus tahu dulu ketika melakukan sesuatu, apakah tujuan dari kita melakukan sesuatu tersebut. Tujuan dari debat sendiri itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama yang saya tahu itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketika ada orang tua kita, seperti biasa kita bertanya, Bu, mengapa kita tidak boleh duduk di atas bantal dan lain sebagainya? Atau kenapa kita tidak boleh duduk di depan pintu? Orang tua kita pasti bilang, ya nanti kamu bisulan gitu. Ketika kita mendapatkan jawaban, duduk di bantal terus nanti bisulan, apakah ada korelasinya? Nah, hal-hal tersebut yang sebetulnya harus membangunkan jiwa-jiwa berpikir kritis kita, dan juga bagaimana kita untuk melatih akal rasional kita, apakah korelasinya betul atau sebaliknya. Atau misalnya, Bu, saya kenapa tidak boleh duduk di pintu? Karena nanti akan menghalangi jodoh kamu. Nah, apakah itu berkorelasi? Kan perlu ditanyakan untuk lebih jelasnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, di sini ketika kita memang menjadi tim seorang yang debater, kita akan mempunyai jiwa-jiwa yang berpikir kritis. Kita tidak akan pernah puas terhadap satu jawaban saja. Kita akan terus mencari, jawaban tersebut ternyata ada yang betul, jawaban tersebut ternyata tidak betul, dan terus ketika ada yang tidak betul kita akan menggalinya terus menerus. Itulah yang dinamakan dengan curiosity atau rasa ingin tahu. Nah, ketika kalian ikut lomba debat, kalian pasti akan melihat bagaimana cara kalian, pola pikir kalian yang tidak akan puas dengan satu jawaban. Ketika menemukan jawaban yang satu, kalian akan terus menerus ingin tahu lagi kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah meningkatkan kemampuan merespon sebuah masalah. Ketika ada sebuah masalah, misalnya sekarang pandemi kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, orang-orang yang seperti debater itu, mereka harus mengetahui solusi dari permasalahan ini seperti apa. Atau misalnya saya pribadi ya, untuk anak yang pendidikan misalnya, apa sih plus minusnya dari homeschooling, atau apa sih plus minusnya dari school yang konvensional gitu. Hal-hal yang seperti itu akan terus dicari, dan juga untuk merespon sebuah masalah secara lebih. Dan yang ketiga itu adalah memantapkan pemahaman konsep terhadap teori-teori yang sudah dipelajari. Tentunya karena apa? Karena seorang debater itu dia bukan hanya cuap-cuap mengenai opininya saja, tetapi nanti juga akan dikuatkan dengan konsep-konsep, teori-teori yang sebelumnya sudah ada, dan nanti dia akan mengkorelasikan antara konsep-konsep dan teori tersebut terhadap kejadian-kejadian yang ada di lapangan, sehingga mereka harus berdasarkan fakta, bukti, dan juga pemikiran-pemikiran yang logis. Jadi kalau tidak logis atau misalnya saya berkata, ya menurut perasaan saya itu tidak bisa, tapi harus melihat bagaimana yang namanya, ya menurut Aristoteles mengatakan seperti ini. Jadi itu sudah berdasarkan kajian yang komprehensif seperti itu. Kita lanjut ke manfaat yang keempat.
yakni melatih untuk mematahkan argumentasi lawan. Pasti ini adalah suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu untuk teman-teman semua. Karena apa? Karena untuk melatih untuk mematahkan pendapat lawan itu bukan hanya digunakan di saat lomba debat saja, tapi juga bisa digunakan di saat kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tidak mau kalah gitu terhadap pembicaraan, dan kita bisa menggunakan teknik tersebut gitu. Tapi kita gunakannya untuk kemaslahatan ya, bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi saja. Melatih untuk mematahkan pendapat lawan, karena nanti seorang juri debat itu akan melihat dia bagaimana argumentasi tim pro ditulis satu, terus argumentasi tim kontra juga ditulis satu. Nanti apakah dia akan mematahkan argumentasi lawan? Kalau dipatahkan berarti dia akan dicoret gitu, akan dicoret-coret, berarti dia udah patah argumentasinya karena sudah diulas oleh tim pro seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah itu 2, 3, 4. Yang kelima sekarang ya. Oke, yang kelima itu adalah melatih untuk berani mengemukakan pendapat. Siapa juga akan menyadari bahwasannya ketika mereka pandai untuk berdebat ya, mereka automatically itu akan berbicara di depan umum tentunya. Hal ini juga akan bagaimana cara dia untuk mengemukakan pendapat pun akan dilihat ya. Dan bagaimana cara dia untuk menerima pendapat orang lain pun akan dilihat. Jadi di sana kita juga akan belajar yang namanya toleransi, bagaimana kita untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi bukan hanya untuk kekeh, kalau bahasa Indonesia yaitu untuk tetap teguh pada pendirian. Ya betul, kita sebagai debater nanti kita akan teguh terhadap pendirian, tapi di satu sisi juga kita harus menghargai pendapat dari lawan. Jadi tidak boleh menunjukkan dengan body language yang tidak sepakat, tapi kita harus tetap punya etika yang baik dan juga benar seperti itu. Dan juga yang keenam itu adalah memperoleh solusi alternatif yang baru tentunya, sehingga nanti ketika debat itu bukan hanya kita mempersoalkan masalah yang satu dengan masalah yang lain, bukan hanya seperti itu, tetapi juga nanti ketika debat kita bisa memberitahukan ini loh paparan ataupun solusi yang kita tawarkan atas proposal yang seperti ini, atas permasalahan yang seperti ini. Nah, jadi bukan hanya cuap-cuap ataupun bukan hanya suatu hal yang common sense, tapi juga harus menjadikan suatu hal yang memang hal tersebut akan memberikan dampak lebih terhadap banyak pihak tentunya. Terus yang ketujuh adalah kita akan memperluas sudut pandang tentunya. Misal saya sebagai anak pendidikan, maksudnya dari jurusan pendidikan, tidak hanya melulu melihat suatu hal itu berdasarkan dari segi keilmuan saya saja, berdasarkan anak pendidikan saja, bukan. Tapi juga ada yang namanya kita melihat dari sudut pandang disiplin ilmu lain. Disiplin ilmu lain seperti misalnya, pendidikan. Kita akan membahas tentang undang-undang pendidikan, tentang apa saja, misalnya undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen dan lain sebagainya. Kita akan memperluas pandangan seperti itu. Jadi kita akan melihat bagaimana sudut pandang dari segi hukum, dari segi perpolitikan, dari segi kebijakan yang diatur oleh pemerintah, apakah sudah tepat dan efektif ataukah belum, seperti itu. Untuk hal-hal yang lain masih banyak lagi tentang debat, yakni ada unsur-unsurnya, struktur-strukturnya, terus macam-macam dari debat itu sendiri, jenis-jenisnya, dan juga teknis, tentunya teknis debat itu seperti apa, karena ada beragam macam. Nah, ini masih pembukaan, jadi jangan kemana-mana. Buat kalian yang mau tahu tentang selanjutnya, tonton di seri yang selanjutnya. Sekarang kan lomba debat itu sudah tidak berlangsung secara luring, tapi masih ada lomba debat secara daring ya. Nanti kita lihat juga bagaimana sistemnya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe.
yang